Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam adil makmur untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam Indonesia yang sejahtera rakyatnya. Salam Indonesia yang bahagia warganya, dan salam untuk kemajuan negaranya. Sobat Sewot, salam perubahan untuk semuanya ya. Salam menang satu putaran untuk pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke Sobat Sewot, dimanapun berada, hari ini kita memasuki hari kedua ya kampanye paslon Capres Cawapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah dan alhamdulillah sekali ya, Capres Cawapres kesayangan kita, pasangan Amin ya, di hari pertama telah melakukan kampanye ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan kampanye di hari pertama kemarin ya. Capres idola kaum muda dan milenial ya memulai kampanye perdananya di Tanah Merah di Jakarta ya, disambut ribuan masyarakat Jakarta dengan antusias dan optimisme yang tinggi. Nampak dari wajah emak-emak dan kaum milenial Jakarta ya, rasa rindu yang menggebu-gebu kepada Mas Anies Rashid Baswedan setelah beberapa bulan beliau purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagai pemimpin pengayom di ibu kota negara tercinta yang sukses menyulap Jakarta menjadi kota yang bahagia warganya dan maju kotanya. Jakarta hari ini menjadi rumah yang nyaman bagi siapapun. Jakarta hari ini telah sukses disempurnakan oleh Anies Baswedan dalam satu model kota kolaboratif yang hadir untuk semuanya. Oke teman-teman, setibanya di Tanah Merah kemarin, Capres Anies Baswedan menyaksikan begitu banyak spanduk rakyat yang dipasang di sepanjang lokasi kegiatan kampanye hari pertama. Spanduk rakyat yang dibuat ya menggunakan uang iuran relawan, dipasang dengan penuh keringat para simpatisan. Satu hal yang sangat membanggakan bagi sosok Anies Baswedan dan seluruh komponen anak bangsa yang sedang haus akan perubahan. Intinya, pada hari pertama kampanye Pilpres 2024, Mas Anies Rashid Baswedan mengunjungi warga ya di Kampung Tanah Merah ya, Koja di Jakarta Utara. Sementara Gus Muhaimin Iskandar berkampanye di Mojokerto di Jawa Timur ya. Sebelum memulai dan mengawali kampanye hari pertama, Mas Anies Rashid Baswedan sungkem dan bersimpuh di kaki sang ibu. Restu ibu dijadikan sebagai fondasi dan starting point dalam mewujudkan perubahan untuk Indonesia. Sobat Sewot, Kota Bogor ya menjadi perjalanan kedua calon presiden capres kita nomor urut 1 Anies Baswedan ya dalam kampanye untuk pemilihan Pilpres 2024. Anies Baswedan menyapa pendukungnya di gelanggang olahraga atau GOR di Laga Tangkas Pakansari Cibinong ya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa kemarin, tanggal 28 November tahun 2023. Dalam kesempatan ya di sana, Mas Anies Rashid Baswedan melakukan simulasi pencoblosan suara. Ya, awalnya Mas Anies Rashid Baswedan menyampaikan gagasannya terkait transportasi umum. Beliau ingin membangun transportasi umum yang lebih luas dan terjangkau. Lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut juga berjanji akan membereskan persoalan mahalnya kebutuhan pokok dan ketidakstabilan harga, khususnya harga pangan gitu ya, serta sulitnya masyarakat yang ingin mendapatkan rumah
meskipun harus melalui skema kredit pemilikan rumah ya, atau KPR. Usai menyampaikan gagasannya, ya, beliau Mas Anies Rashid Baswedan yang mengenakan kemeja putih pada kemarin ya, itu dipandu oleh host untuk melakukan simulasi pencoblosan surat suara pemilihan umum. Terlihat surat suara yang besar, yang begitu besar, berada di atas panggung tempat kampanye ya. Di dalam surat suara itu ada wajah Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian Anies Baswedan mulai mencoblos nomor urut 1. Aksi itu pun ya disambut tepuk tangan meriah dan teriakan Anies Presiden oleh teman-teman yang hadir di tempat tersebut. Nah, Sobat Sewot, usai melakukan simulasi pencoblosan, capres yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Anies Rashid Baswedan ya, melanjutkan perjalanan kampanyenya ya, perjalanan kampanyenya atau ekspedisi Amin untuk menyapa warga di Jembatan Merah Bogor ya, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, bukan Jawa Tengah. Kemudian Mas Anies Baswedan dijadwalkan kembali ke Jakarta menggunakan kereta rel listrik atau KRL untuk menghadiri diskusi dengan agenda transisi energi yang dilaksanakan Indonesia Clean Energy Forum ICEF ya, di Jalan Dharma Wangsaraya nomor 23 di Jakarta Selatan. Nah, Sobat Sewot, calon presiden kesayangan kita Anies Baswedan ya, usai melakukan kampanye di Bogor kemarin, itu memilih naik kereta rel listrik atau KRL menuju Jakarta. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dari pantauan Sewot TV di lokasi ya, para penumpang kereta di stasiun dan di dalam kereta heboh. Mereka saling berebut untuk menyapa Mas Anies Rashid Baswedan, capres nomor urut 1, capres dari Koalisi Perubahan. Nah, Mas Anies Baswedan terpantau ya, naik pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Bogor atau jam 5 sore ya. Mas Anies Rashid Baswedan sempat melambaikan tangan kepada masyarakat Kota Bogor lewat jembatan penyeberangan dekat stasiun Kota Bogor. Selama Mas Anies Baswedan memasuki area KRL, momen tersebut tidak dilewatkan oleh pengguna kereta rel listrik untuk mengabadikan bersama Mas Anies Rashid Baswedan. Ini sangat luar biasa ya. Mereka meminta foto ya, foto-foto bersama. Mereka bersalaman dengan Mas Anies Rashid Baswedan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sempat berdialog bareng dia gitu, mengenai carut marutnya bangsa sekarang ini barangkali teman-teman ya. Kemudian Mas Anies Rashid Baswedan menaiki KRL dan menyapa para penumpang yang ada di dalam. Sesekali Mas Anies Rashid Baswedan berdialog dengan para penumpang kereta listrik KRL ya. Mas Anies juga menyampaikan tentang pandangannya terhadap transportasi publik. Beliau mengatakan perlunya pengembangan terhadap transportasi umum di Indonesia. Kampanyenya yang pertama ini ya, Mas Anies didampingi oleh Kapten Timnas, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin atau Timnas Amin, yaitu Al-Mukarram Muhammad Syaugi serta jajaran timnas lainnya yang turut hadir di Kota Bogor dan ketika di Tanah Merah di Koja Jakarta. Selanjutnya teman-teman, kita beralih ke cawapres ya, ke cawapres Amin ya, pasangan Amin, yaitu Gus Muhaimin Iskandar. Sobat Sewot, dimanapun Anda berada, Mojokerto ya, Mojokerto menjadi tempat kick off kampanye calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mojokerto merasa bangga ya, dari bumi Majapahit Gus Muhaimin mengawali kampanye perdananya dengan bertemu ibu-ibu jaringan perempuan Nahdliyin atau JPN ya. Kampanye tersebut digelar di Gor Krapyak, Desa Waringin Rejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Hari kemarin Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Nah, dalam kampanye tersebut sekitar lebih dari 1.000 ibu-ibu anggota JPN
memadati gelanggang atau gor ya Waringin Rejo ya. Gus Muhaimin tiba di lokasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Di Mojokerto, cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk Keadilan tersebut ya didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB ya, yaitu Jazilul Fawaid, serta Kokapten Tim Prof Amin Jawa Timur, Dr. Haji Thoriqul Haq. Nah, selain itu, Gus Imin juga mengaku kampanye perdananya di Mojokerto tersebut membuat dirinya merasa senang dan bangga lantaran sosok-sosok perempuan di bumi Majapahit yang paling solid mengusung dirinya maju menjadi calon wakil presiden nomor urut 1 di pemilu 2024 yang akan datang. Sebelum di Mojokerto, Gus Imin sungkem ibundanya Nyai Hajah Muhassonah Iskandar di Denanyar, Jombang ya. Itulah kenapa kedua capres-cawapres ini kemudian mengawali kampanye perdana dengan sungkem dan mohon restu ridho dari ibunda keduanya, Mas Anies Rashid Baswedan sungkem kepada ibunda juga mohon restu karena ridho ibu adalah ridho ilahi, dan juga murka orang tua itu juga murka ilahi Robbi. Nah, kawan-kawan semuanya, kejadian menarik lainnya adalah ketika Mas Anies Rashid Baswedan tiba di stasiun kereta api di Bogor kemarin ketika mau balik ke Jakarta. Kenapa? Nah, nih banyak sekali yang hari ini sangat membanggakan ya, membanggakan sosok Anies Rashid Baswedan yang benar-benar religius. Ketika tiba di stasiun ya, bukan kemudian Mas Anies Baswedan itu enak-enakan nunggu pemberangkatan kereta, melainkan Mas Anies Rashid Baswedan mencari musola di stasiun di Bogor, di kota Bogor, untuk melaksanakan sholat ya, sebelum kemudian beliau melanjutkan perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Nah, hal penting yang paling bisa kita jadikan pelajaran hari ini adalah bahwa di kampanye pertama itu sudah komplit ya. Pertama, ridho kedua orang tua dari pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin insya Allah sudah bisa dikantongi oleh keduanya ya. Sebelum berangkat berkampanye di hari pertama, Anies Rashid Baswedan memohon ridho restu kepada ibunda. Kemudian Gus Muhaimin juga begitu di Jombang kemarin, juga mohon restu kepada ibunda sebelum kemudian berangkat start untuk melaksanakan kampanye di hari pertama. Kemudian teman-teman sewot, setelah itu kampanye berjalan dengan lancar, mulus, alhamdulillah. Itu poin yang sangat penting juga, berjalan dengan damai, tanpa kegemoyan tentunya. Nggak perlu gemoy-gemoy lah. Gemoy-gemoy itu hanya untuk menutupi aib yang tidak bisa memberikan gagasan, wawasan untuk memperbaiki bangsa dan negara. Jadi kegemoyan tuh nggak berlaku di kamus simpatisan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Teman-teman, poin ketiga adalah bahwa yang paling penting dari segala kegiatan kampanye di hari pertama ya, kedua calon presiden dan calon wakil presiden ya, pasangan Amin ini menunjukkan kelasnya sebagai sosok muslim yang taat ibadah, dan mereka di atas segala kepentingan yang ada dalam sehari kemarin, sholat adalah hal yang paling penting untuk kemudian dilaksanakan tepat waktu, dilaksanakan di tengah-tengah kesibukan mereka berdua berkampanye politik, yang satu di Jawa Barat dan di Jakarta ya, cawapresnya di di Mojokerto ya. Nah, ini pelajaran bahwa politik itu harus dibimbing oleh rasa keimanan dan ketakwaan. Karena kalau seorang pemimpin sudah berani meninggalkan Tuhannya karena sibuk mengurus negara misalnya, maka tunggulah saat-saat kehancuran sistem politik, sistem komisioner dan lain sebagainya lah, sistem bernegara lah. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah penentu terakhir ya, pintu istikharah dalam melaksanakan putusan-putusan politik. Kalau kemudian semuanya hanya dikaitkan, digantungkan kepada pasar, tetapi tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di awal, fahuwa akto, maka keputusan politik itu menjadi
menjadi hal yang rancu, menjadi hal yang tidak barokah pada akhirnya. Nah, kita hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan alternatif sosok pemimpin yang religius, yang kampanye dimanapun, jadwal sepadat apapun, tetap mengutamakan sholat 5 waktu. Mas Anies Baswedan sudah memberikan contoh kepada masyarakat di Kota Bogor kemarin bahwa kita memang agendanya kampanye bertatap muka dengan masyarakat, tetapi bertatap muka menghadap Allah lewat sholat gitu, itu hal yang paling utama dibandingkan agenda-agenda politik lainnya yang mengharuskan capres cawapres hadir tepat waktu, tentunya hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah sejak tadinya udah menunggu kehadiran dan kedatangannya. Nah, alhamdulillah poin-poin ibadah, poin-poin gagasan, poin-poin tanya jawab, diskusi dengan masyarakat di lokasi-lokasi kampanye ini berjalan dengan lancar, meskipun memang Kota Bogor yang dikenal dengan kota hujan ini memberikan nuansa yang adem pada saat kegiatan kampanye pertama Anies Baswedan di Jawa Barat ya. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi nanti sore. Saya akan sampaikan agenda politik dan gagasan-gagasan terbaru Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang terlaksana sejak pagi ini hingga nanti sore di hari kedua masa kampanye Pilpres 2024 yang akan datang. Pastikan diri Anda ke TPS pada tanggal 14 Februari yang akan datang dan tunjukkan persatuan kita untuk memilih yang nomor 1, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Insya Allah menang 1 putaran, teman-teman, dan mohon doa jangan lupa untuk terus di tengah malam yang hening, di malam yang sepi, mari kita doakan calon pemimpin kita. Mari kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang adil untuk seluruh kelompok masyarakat, untuk seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Salam sewot, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.